Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Learning and growth. Belajar dan bertumbuh. Belajar di jalan. Belajar di lapangan. Belajar dan bekerja. Teman-teman, HRD itu ada lelucon, tapi mungkin benar itu. HRD itu adalah hire, and retire. HR, hire and retire. Jadi setelah kita dibayar, digaji kerja, lalu sampai pensiun, stop, selesai. Itu HR, Human Resources. Kalau HCD itu hire, lalu menjadi wirausaha. Jadi human capital. Jadi beda antara human resources dan human capital. Saya ingat ada istilah dalam learning, ya, dalam belajar dan bertumbuh, learning and growth, itu adalah mengasah gergaji. Saya mikir-mikir lama gitu. Kenapa ya orang barat itu mengistilah belajar itu ada dengan mengasah gergaji, bukan mengasah pisau. Akhirnya saya pas-pasin ya. Jangan-jangan karena belajar, bekerja, belajar, dan bekerja. Jadi kayak gergaji gitu. Bukan lurus kayak pisau. Jadi bekerja, mungkin kalau bisa mungkin bekerja. Nggak pernah belajar. Nah, teman-teman, pada suatu masa itu waktu saya bekerja, itu ada kesan dan mereka komentar ke saya bahwa orang yang belajar di kantor itu bukan bekerja. Orang yang bekerja ya yang orang yang kalau di lembaga keuangan ya yang nagih, yang funding, yang ke lapangan, yang survei, yang cari nasabah. Iya, kalau yang di kantor itu nggak kerja itu. Ada persepsi dan mereka agak membuli gitu orang-orang yang back office, orang-orang yang bekerja di admin, orang-orang yang bekerja di audit gitu. Itu katanya mereka itu nggak making money itu nggak buat uang gitu, itu nggak kerja itu. Nah, teman-teman, kenapa saya bilang belajar dan bekerja? Kenapa saya menyeimbangkan antara yang admin di kantor dengan yang keluar kantor atau ke lapangan? Itu ada di At-Taubah 122. At-Taubah 122. Itu bunyinya begini terjemahannya. Tidak sepatutnya orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Jadi tidak sepatutnya orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi atau tinggal bersama Rasulullah untuk memperdalam pengetahuan, dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka kembali, agar mereka dapat menjaga diri. Shadaqallahul azim. Jadi kata kuncinya adalah yang pergi keluar itu adalah memperdalam pengetahuan. Yang tidak pergi keluar itu adalah memberi peringatan
ketika nanti yang ke lapangan itu kembali. Jadi saya pikir ternyata logikanya masuk, pasti masuk, karena Al-Quran itu pasti sesuai dengan fitrah manusia. Kalau saya di lapangan, itu pasti kita banyak godaannya, banyak godaan di lapangan. Dan kalau kita di lapangan, itu fisik menurun, capek, emosi naik, ya. Jadi memang kita kadang lupa aturan, kadang kita menabrak aturan, dipengaruhi oleh nasabah, dipengaruhi oleh customer gitu ya. Jadi kita melanggar aturan. Lalu saya simpulkan, nggak apa-apa, saya bukan back office, karena saya bekerja 90% di marketing. Nggak apa-apa, saya bukan orang back office, saya marketing. Tapi yang saya pakai adalah tuma'ninah. Jadi kalau tuma'ninah itu kan di antara gerakan sholat itu berdiam dulu sebentar, baru melakukan gerakan berikutnya. Nah, ketika kita dari kita kembali kantor, kita ya, kita masuk kantor, lalu kita ambil dulu untuk berpikir, lalu bikin laporan, ya. Yang kedua, ketika Anda udah berkemas-kemas dan pekerjaan Anda udah selesai, Anda jangan langsung pulang, jangan pulang dulu, walaupun pekerjaan udah selesai. Bacalah SOP internal 1, 2 gitu. Bacalah aturan-aturan pemerintah yang terkait dengan apa aja yang ada di kantor. Kemudian catatlah mekanisme kerja Anda. Karena faktanya banyak kantor itu tidak mempunyai alur kerja, ya, apalagi kantor-kantor lokal ya yang masih tradisional, itu tidak mempunyai alur kerja di setiap bagian. Udah ke publik buat, ya kan, ini buatlah itu, ambil waktu. Nah, seandainya kita hitung aja, satu hari Anda pelajari satu ilmu aja dalam pekerjaan Anda, kan untuk 1 tahun Anda dapat 360 ilmu dalam pekerjaan Anda. Jadi buat apa? Karena tadi ini kita pemahamannya adalah HC, Human Capital HCD Development. Jadi capital yang bertumbuh. Jadi kita itu adalah capital. Jangan sampai saya pensiun dalam kondisi seperti pohon kering yang tidak ada airnya lagi. Jadi kita tumbuh, ya. Jadi nanti kalau Anda pensiun, Anda bisa jadi mentor, ya kan? Karena Anda punya ilmunya. Anda bisa jadi narasumber, ya kan? Karena Anda punya ilmunya. Anda mungkin bisa jadi owner untuk mendirikan perusahaan yang sama. Amin. Nah, kita sekarang lihat apa bedanya HR Department dengan HC Development, Human Resources Development. Human Resources Department. Jadi di sini human itu orang dianggap sebagai resources, sumber daya. Tapi kalau HC human, orang, itu dianggap sebagai capital dan ada developmentnya. Kalau yang HR tadi bukan development tapi human resources department, jadi bagian. Tapi kalau human capital development, ya kan,
modal manusia yang dikembangkan. Pertama dari nama itu kita udah tahu kira-kira kemana itu orientasinya. Tapi Anda jangan koreksi perusahaan Anda ya. Biar HRD aja, jangan protes, nggak usah. Yang pertama, fokus. Jadi fokusnya itu kalau di HR ya, Human Resources, itu di admin, di admin dan operasional SDM, sumber daya manusia. Tapi kalau untuk HCD atau HC, Human Capital, itu fokusnya itu pengembangan karyawan sebagai aset, Mas. Jadi kalau aset ya itu kan di neraca itu ada yang di sebelah kiri itu ada kas, ada persediaan, ada barang dagangan, ada aktiva tetap, dan aktiva lain-lain. Jadi fokusnya untuk HC itu adalah di pengembangan karyawan, develop, pengembangan. Jadi fokus di pengembangan karyawan sebagai aset, bukan sebagai sumber daya. Jadi ini dikembangkan. Ya. Jadi ibarat kalau Anda punya bank, itu aset. Jadi Anda simpan di deposito. Jadi itu kan berkembang. Marginnya atau bagi hasilnya atau bunganya itu kan yang Anda ambil. Jadi pokok dari deposito Anda tetap sama. Nah, ini HC juga sama. Jadi SDM itu dijaga dalam kondisi yang tetap sama. Jadi itu bedanya. Berikutnya, orientasi waktu. Jadi kalau untuk HR atau Human Resources itu orientasi dan waktunya itu untuk kebutuhan dan tujuan jangka pendek. Orientasinya jangka pendek. Itu jangka pendek. Namun untuk yang Human Capital itu adalah orientasinya di pengembangan aset manusia untuk jangka panjang. Jadi manusia ini karena aset itu dia dikembangkan jangka panjang. Ya. Ada seorang eksekutif yang dulu terkenal di perbankan, namanya Robbie Johan. Itu di majalah Infobank itu diwawancarai. Dia bilang gini, Robbie Johan, itu saya bukan mengelola bisnis, Pak. Saya bukan mengelola bisnis. Padahal dia itu direktur utama. Tapi saya mengelola manusia. Dia bilang begitu, Pak. Itu tahun 2000-an, Pak. Udah 25 tahun yang lalu. Itu ada beberapa praktik-praktik di perusahaan yang dia pimpin. Enggak usah saya sebutkan namanya ya. Itu budaya. Jadi di sana, di perusahaannya Pak Rojo itu Anda tidak bisa naik pangkat. Ini, Anda tidak bisa naik pangkat jika Anda belum menularkan ilmu Anda kepada bawahan Anda. Jadi ada semacam adat istiadat di situ. Entah tertulis entah enggak. Jadi tidak ada yang kedua. Tidak ada karyawan yang bercokol di satu bagian itu seumur hidupnya. Jadi tidak ada orang yang dari muda di bagian A kemudian sampai pensiun di situ. Nggak ada. Jadi Anda harus sering berpindah dan semua bagian Anda pernah mengalami. Yang ketiga, kalau 10% itu karyawan itu resign, itu ukuran yang sehat, Pak. Jadi ukuran yang sehat. Jadi 10% kalau jumlah karyawan Anda itu 1000 ya. Jadi kalau 1 tahun itu yang 100 itu pindah
resign, itu sehat Pak. Kenapa? Karena nanti akan terjadi sirkulasi. Jadi karyawan yang mungkin dia nggak cocok, mungkin karirnya lebih baik di tempat lain, dia akan pindah ke tempat lain, nggak masalah. Tapi tidak boleh lebih dari 10%. Kalau lebih dari 10% itu hati-hati, warning. Berarti karyawan di sana udah mulai nggak betah di kantor. Ya. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya lihat video seorang pengusaha ya, cukup terkenal itu, sering main di YouTube. Itu dia bilang ke karyawannya, Anda jangan berniat bekerja di sini hingga pensiun. Jadi Anda di sini 1 tahun 2 tahun aja. Lalu setelah itu bikin usaha sendiri di rumah. Itu malah dia ownernya menekankan hal seperti itu. Jadi memang dididik untuk kembali ke HC tadi, human capital. Jadi manusia itu adalah capital, manusia itu adalah aset, bukan keset. Ya enggak? Yang berikutnya, cara pandang Pak. Cara pandang human resources, HR. Itu karyawan pasti dianggap sebagai sumber daya. Karyawan dianggap sebagai sumber daya. Sama seperti listrik, air, sumber daya alam kan itu kan. Ikan. Jadi dikeruk, disedot. Jadi itu sumber daya. Jadi karyawan dimanfaatkan tenaganya, dimanfaatkan pikirannya gitu. Sumber daya. Tapi kalau cara pandangnya HC, human capital, itu karyawan dianggap sebagai aset ya. Tadi udah saya jelaskan. Jadi karyawan itu dianggap sebagai aset. Nah, contoh kegiatannya untuk yang HR ya, itu dia mengelola prosedur, mengelola kebijakan, mengelola perekrutan, mengelola pelatihan, dan mengelola pensiun. 5 itu. Jadi kebijakan, perekrutan, pelatihan, prosedur, dan pensiunnya. Tapi kalau untuk si HC, human capital, itu dia mengelola keterampilan karyawan, mengelola pengetahuan karyawan, dan pengalaman karyawan. Jadi bayangin Anda, tadi saya udah ceritakan, kalau 1 hari Anda belajar 1 ilmu sambil bekerja, itu 1 tahun Anda dapat 360 ilmu. Jadi kalau Anda bekerja 25 tahun, itu berarti 25 kali 360. Ilmu Anda udah cukup. Jadi waktu Anda pensiun, Anda bisa bekerja sendiri, Anda bisa punya pengalaman sendiri, udah jenengan catat di otak dan di hati Anda. Ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.